Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, jujur dengan diri sendiri. Hari ini gereja memperingati Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Injil hari ini menyajikan Yohanes Pembaptis yang jauh dari kecenderungan mementingkan diri sendiri. Ketika orang mulai mengenal dan menyukai Yohanes karena ajaran-ajaran dan gaya hidupnya, dia tidak membiarkan diri jatuh dalam pemujaan diri. Dia tidak memakai kesempatan untuk mengatakan bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Sebaliknya, Yohanes menunjuk pada Yesus sebagai Mesias yang jauh lebih besar darinya. Yohanes mengajak orang untuk mengenal dan mengakui Yesus bukan memuja dirinya. Yohanes tidak menyesatkan mereka yang bertanya kepadanya. Pengakuan akan Yesus adalah tujuan pewartaan Yohanes. Yohanes adalah gambar seorang yang sungguh rendah hati. Ia menyadari bahwa hidup dan misi keperintisannya bagi kedatangan Mesias adalah berasal dari Tuhan. Ia hanya seorang hamba Tuhan yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias. "Akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kekuasaan, ketenaran, dan prestasi yang luar biasa tidak membuatnya lupa akan makna hidupnya. Yohanes tahu bahwa ia harus memperkenalkan Yesus, bukan dirinya. "Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis sadar akan dirinya dan jujur dengan dirinya sendiri. Dia tahu siapa yang harus dia tinggikan dan perkenalkan serta wartakan. Inilah yang harus menjadi sikap dan disposisi setiap pelayan Tuhan. Semua pelayanan kita harus mengarah dan membawa orang kepada Yesus. Teladan Yohanes Pembaptis patut menjadi panutan untuk kita. Hal ini membantu orang untuk lebih fokus kepada firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Tujuan Yohanes cuma satu, yaitu mengabaikan diri sendiri dan mengarahkan orang
kepada Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.